Hai semuanya, selamat datang di Base Masih. Belajar sejarah memang asik. Sebelum itu, perkenalkan saya, Ibu Ega Putra Utama dari kelas L dengan NIM 241103106, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah sejarah dan multikultural dengan materi zaman kerajaan bercorak Hindu. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui gambar kerajaan yang telah ditampilkan tadi. Benar sekali, itu merupakan kerajaan bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Kutai. Nah, teman-teman juga pasti akan bertanya, bagaimana asal-usul terbentuknya Kerajaan Kutai dan mengapa bisa dinamakan Kerajaan Kutai? Penasaran kan? Yuk, simak penjelasan berikut. Nama Kerajaan Kutai pertama kali diberikan oleh para ahli yang mengambil nama tersebut dari tempat ditemukannya sejumlah prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai pertama kali terungkap karena ditemukannya sejumlah patung di Gunung Kombang dan 7 buah prasasti yang disebut dengan prasasti Yupa yang muncul di muara Sungai Mahakam. Prasasti Yupa mengandung sejumlah informasi yang sangat penting dan sangat berharga, salah satunya mengenai pendiri kerajaan dan silsilah raja-raja yang memerintah selama Kerajaan Kutai berdiri. Prasasti Yupa diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi. Bahasa yang digunakan dalam prasasti Yupa yaitu bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Dalam prasasti Yupa tercatat bahwa Kerajaan Kutai terbentuk pada masa Maharaja Kudungga yang diberi gelar Adumerta Dewa Warman. Kudungga dianggap sebagai kepala suku. Nama Kudungga menunjukkan asal-usul budaya Indonesia yang belum terpengaruh oleh kasta. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman. Aswawarman merupakan putra dari Kudungga. Aswawarman merupakan orang penting dalam sejarah Kerajaan Kutai. Aswawarman dijuluki sebagai sebutan nama Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Aswawarman sangat pandai dalam mengatur sistem pemerintahannya serta sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai. Aswawarman juga yang pertama kali dalam menganut agama Hindu. Aswawarman memiliki 3 anak dan salah satunya yaitu Mulawarman sebagai putra sulungnya. Setelah berakhir masa pemerintahan Aswawarman, maka pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Mulawarman yang merupakan raja yang menjadi penguasa terbesar di Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman adalah raja yang mulia dan terkemuka karena akan kebaikannya yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana di tempat yang sangat suci yang disebut dengan Waprakeswara. Berdasarkan prasasti Yupa, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dalam hal-hal yang religius. Raja Mulawarman ketika mencapai puncak kejayaannya dengan mengadakannya kenduri, berbagi emas kepada rakyatnya, bersedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Kebesaran hati Sang Mulawarman terdapat pada tulisan dalam prasasti Yupa. Keberhasilan Raja Mulawarman terdapat dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Kutai ditandai dengan adanya golongan terdidik yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Yang kedua, aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang sangat stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman sebagai raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dengan letak kerajaan yang sangat strategis, yaitu berada di dekat Sungai Mahakam, yang membuat tanah di Kerajaan Kutai sangat subur dan sangat tepat untuk dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Maka, pencarian masyarakat Kutai yaitu sebagai pedagang, petani, dan peternak. Hal yang dapat dibuktikan dalam peninggalan tertulis yaitu Yupa bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Yang keempat, aspek agama. Kerajaan Kutai memiliki sejarah yang sangat kuat akan kepercayaan, animisme, dan dinamisme, serta Hindu sebagai agama pendatang.
Hal ini terbukti pada peninggalan Yupa yang dianggap sebagai peninggalan pada masa Megalitikum, Menhir, dan Puran-Merunda. Kerajaan Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharmasetiya di abad ke-13 Masehi. Raja Dharmasetiya tewas di tangan penguasa Kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Pangeran Anom Panji Mandapa. Kerajaan Kutai banyak meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa yang berjumlah 7 buah dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti Yupa banyak memberikan informasi sangat penting terkait silsilah raja, keluarga raja, dan aspek lainnya seperti aspek agama, ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Prasasti Yupa berbentuk seperti tugu batu yang tingginya mencapai 1 meter tertanam di tanah. Sekian video pembelajaran dari saya. Apa yang telah saya sampaikan tadi semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih.